Plus itu. Iya, kita Turun. sama-sama dewasa aja. Moderatornya lagi nggak ada. Ini siapa dulu yang mau bicara? Bang Indra. Bang Indra Gue dulu cuma tadi yang mau naik ngomong kayaknya. masih biro Kalau dikasih Iya, kesempatan baru ngomong saya. iman. Iya, Bang Indra. Mungkin jangan terlalu melebar, nanti pembahasannya biar kita nggak kejauhan gitu ya, biar Siap. nangkapnya gampang. Ya, Siap. monggo Kang, silakan Kang. Monggo Bang Indra. Nggih, motor suwun, nggih. Jadi, apakah Allah adalah YHWH? Sebenarnya ini kan mengenai isimnya kalau dalam bahasa Arab, atau kalau dalam gramatika Yunani itu sebut, bukan Yunani ya, apa? Dalam gramatika Ibrani. Latin itu sebut nomina ya, yang dinamakan, begitu. Jadi cara orang menamakan. Nah, kalau kita merujuk kepada gramatika bahasa Arab, ya menurut Al-Imriti itu salah satu ahli nahwu ya, isim itu disebut kalimatun, sebuah kata dalat ala makna fi nafsiha, yang mengandung makna pada dirinya, walam taktarin bizamanin, dan tidak terikat dengan waktu. Jadi isim itu adalah segala sesuatu yang punya makna. Nah, kalau dalam gramatika bahasa Latin, nomina itu adalah dari kata sesuatu yang digunakan untuk menamai sesuatu gitu. Nah, kalau dikatakan apakah Allah adalah YHWH, ini kita berbicara dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Jadi orang Arab itu, bangsa Arab, bahkan sebelum Nabi Muhammad diutus Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mereka memang menyebut Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin itu adalah Allah, memang nyebutnya mereka, menamainya Allah gitu. Nah, adapun orang-orang Israel ya, orang-orang Bani Israel dengan Ibraninya itu memang tidak ditemukan ada literasi dalam bahasa Ibrani, baik yang tua sekalipun itu Allah nggak ada. Yang ada itu YHWH atau Yehovah sebenarnya bacanya itu, Yehovah. Nah, pertanyaannya apakah entitas keduanya sama? Ya kita melihat, menurut orang Yahudi itu YHWH itu apa? Kalau menurut orang Yahudi, YHWH itu disebut El-Ehad, satu-satunya yang disembah. Nimza apa ya? Disebut apa ya? Disebutnya itu Mamzi dalam bahasa Ibrani itu. YHWH itu disebut dalam kamus bahasa Ibrani sebenarnya YHWH itu Mamzi kol hanim zaim, dari kata maza. Maza itu menciptakan, mengadakan. Jadi mamzi dia adalah yang mengadakan kol hanim zaim. Kol itu bahasa Arab itu kullu ya, semua yang diciptakan. Jadi dalam konsep Arab itu ada kholik, pencipta, yang diciptakan itu makhluk. Nah, dalam bahasa Ibrani pencipta itu disebut mamzi, yang diciptakan disebut nimza, jamaknya nimzaim. Nah, artinya bahwa menurut kedua bahasa ini entitasnya itu sama, yaitu apa? Satu-satunya Tuhan yang menciptakan, dan dia pula yang berhak disembah. Namun disampaikan dalam penamaan yang berbeda, seperti Bib Hanan bilang, dengan bangsa masing-masing, dengan komunitasnya masing-masing. Kan seperti itu. Kalau misalkan di Jawa ya, di Jawa itu kalau apa jenenge? Kalau gedang itu kan pisang. Kalau paya itu kan gandul ya. Tapi kalau di Sunda kan nggak gandul, gedang. Nah, apakah gandul dengan gedang ini beda? Ternyata entitas yang sama, cuman dua komunitas itu punya bahasa yang berbeda. Sama dengan begini. Orang Madura itu bilang pintu itu adalah labeng. Tapi orang Jawa bilang lawang. Apakah labeng dengan lawang itu beda? Enggak, dua-duanya sama, hanya yang satu yang menamai, yang menominakan, yang mengisimkan itu yang satu komunitas Jawa, yang satu komunitas Madura. Kan begitu. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai bahasa. Nah, artinya kalau dari segi entitas kita lihat dari dua kamus,
Ya misalkan kan Allah dikatakan kan ismudat al-wajibul wujud, yang menciptakan segala sesuatu. Itu sama tadi bahasa Ibrani. Mamzi kol hanim zaim, menciptakan segala sesuatu. Nah seperti itu. Nah tetapi kalau disamakan, apakah orang Yahudi dalam menamakan dan mensifatkan Tuhan sama dengan Islam? Jelas beda. Ya, terutama sifat-sifatnya itu beda, karena orang Yahudi meyakini bahwa Allah bisa menyesal, ya kan? Kemudian Allah itu mengutus para nabi, yang nabi itu berbuat dosa. Kalau di Islam nggak bisa. Allah itu mengutus para nabi dan semuanya maksum. Nah, itu bedanya di situ. Nah, jadi kalau jangankan nih sama-sama Allah ya, sama-sama Allah. Tadi Bifaran saya setuju dalam hal ini. Sama-sama Allah saja menurut ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran kafir Quraisy, entitas Allah berbeda. Betul kata Bifanan, menurut ajaran Nabi Muhammad, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak, tidak boleh diperanakkan. Tapi orang-orang kafir Quraisy mengatakan apa? Mengatakan ittakhadallahu walada. Allah punya anak. Bahkan kadzalika qala alladziina kafaru al malaikatu banatullah. Bahkan sebagian orang Quraisy mengatakan malaikat-malaikat itu anak perempuannya Allah. Nah itu kurang lebih teman-teman. Jadi ini hanya masalah bahasa. Yang satu menamainya dengan bahasa Ibrani, yang satu dengan bahasa Arab. Ya, adapun entitas, walaupun sama menggunakan Allah saja, ajaran Islam dengan ajaran kafir Quraisy beda. Nah seperti itu kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sekarang Bang Win ya. Bang Win. Lanjut aja. Oh, oke. Menyampaikan nama itu hasil dari kata-kata, tapi intinya tetap makna tetap satu. Cuma kata-kata itu bisa berubah-ubah. Itu. Jadi kalau seandainya kita sudah masuk ke dalam ruang hakikat, itu kita udah tahu, oh yang dia ngomong itu apa. Gitu. Tapi kalau kita belum masuk ke ruang itu ya kita nggak bakalan tahu. Kayak dari itu ya, setiap orang punya pemberian nama itu berbeda-beda karena kita belum masuk ke sono. Tapi kalau ini kita udah tahu, kita sudah tahu tujuan apa yang dimaksudkan gitu. Jadi memang kalau di dalam Islam itu arti, kalau kita baru mengetahui arti, tapi kalau maknanya kita belum tahu, ya kita masih bingung. Tapi kalau kita sudah masuk, kita sudah tahu dengan maknanya, hakikatnya, ya kita udah tahu kok apa yang dibicarakan orang itu. Mungkin seperti itu aja. Lanjut yang lain. Oke, Bang Armi mungkin mau menanggapi. Nggak ada sih. Kalau saya sepakat dengan Bang Indra. Tapi hati-hati, awas Bang Indra, nanti dituduh Islam Mesianik. Oke, kembali ke saya sebentar ya, teman-teman, boleh nggak nih? Silakan. Monggo. Oke. Jadi gini loh, antara Ar-Rahman dan Sang Maha Pengasih itu juga sama hakikatnya. Tapi Sang Maha Pengasih nggak pernah ada di Al-Quran maupun di hadis, karena itu bahasa Indonesia kan. Tetapi yang kita tuju sama. Nah, ketika orang Yahudi mengatakan YHWH itu misalnya, ini jika menurut mereka YHWH itu artinya yang maha jahat, maka YHWH bukan Allah. Ketika YHWH seperti yang Bang Indra tadi definisikan, maka dia adalah Allah sendiri tapi berbahasa yang berbeda. Seperti halnya Allah Ar-Rahman dan Maha Pengasih. Jadi kita pakai rumus jika maka. Jika kita di Malaysia maka menyebut mobil itu kereta, kan gitu. Itu namanya sama, esensinya berbeda kalau itu. Makanya tadi bahasa itu sangat fleksibel sebenarnya, tergantung apa yang di pikiran kita, definisi kita itu. Dan juga sangat naif menurut saya ketika meyakini Allah itu menghakimi kita dengan kamus bahasa, maupun Indonesia maupun bahasa Arab. Karena kalau seperti itu
nggak masuk akal. Berarti kita nggak boleh memanggil Tuhan kita itu adalah Sang Maha Pengasih, karena itu nggak pernah ada di Al-Quran maupun di hadis. Yang ada adalah Ar-Rahman, kan gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi nama itu sangat sangat fleksibel, tergantung definisi kita mau kemana. Itu aja sih. Siapa ini? Ya, saya tanggapi. Boleh saya? Silakan. Bang, saya izin sedikit aja bang. Oke, Izin Bang tadi, Wiro dulu nggak? lupa tadi saya nanggapin bahwa di mana Nabi Ibrahim itu menyatakan nama Allah itu adalah Allah. Nah, kalau di As-Saffat ayat 102 itu diceritakan langsung oleh Allah kepada kita pembicaraan atau kalimat langsung dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ayahnya sesaat sebelum melaksanakan kurban ya, dalam tanda kutip ya. Di situ digunakan terminologi insya Allah, nggak ada YHWH di situ. Jadi dari zaman ini dari Quran langsung, dan ini kutipan langsung ya, itu kata-kata langsung yang dikutip dimasukkan ke dalam Quran, disampaikan oleh Allah langsung gitu ya. Di sini menggunakan terminologi insya Allah, yang artinya apa? Apabila Allah berkenan kan, apabila Allah berkehendak. Jadi penyebutan nama Tuhannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini Allah gitu loh, bukan yang lain. Nah, kalau misalkan mau ngambil referensi dari yang lain, dari kitab-kitab yang lain, ya saya tidak ikut-ikut ya, mohon maaf izin. Apalagi Nabi Musa yang jauh di bawahnya Nabi Ibrahim gitu ya. Karena Nabi Ibrahim pun masih menggunakan kata Allah dan Nabi Ismail gitu. Itu aja Bang, silakan Bang, Pak Tukang lagi silakan. Ya ini Bang Wiro, saya tampilkan ini Bang Wiro. Jadi kalau menjawab pertanyaan Bang Wiro dengan konsepnya Imam Sibawai sangat terjawab itu sebenarnya. Lanjut Bang Tukang Daging. Ya sebenarnya sederhana ya. Tentang bahasa itu ya sebenarnya nggak bisa sembarangan kita menggunakan kata untuk suka-suka kita gitu ya. Itu kaidah umum itu. Setiap hal, benda, perbuatan, sifat, fenomena, keterangan apapun itu punya identifikasinya. Nggak bisa kita campur adukkan ya. Misalnya satu objek itu dengan objek yang lainnya. Misal kucing, ya kita tunjuk objeknya ini ayam gitu. Nggak bisa dalam kita hidup di mana orang itu nggak cuma kita aja di muka bumi ini. Ada 6 miliar orang. Ketika kita berkomunikasi, berinteraksi, berurusan dengan orang lain, maka di sana membutuhkan kejelasan identifikasi, pastian hukumnya, begitu. Kalau nggak kacau dunia ini, duit sama daun sama gitu. Itu konyol, kacau gitu, nggak bisa diterima dengan akal sehat gitu. Cuman memang bahasa itu tadi ya ada pendekatan-pendekatannya ya tadi udah kita sebutin gitu. Kemudian kalau kaidah yang kita pakai hanya kaidah yang sifatnya dogmatis ya, ini jadi berbahaya atau konyol lah sebutkan. Misalnya ada kemarin tuh orang Konghucu ya, yang sebut Tuhannya juga Maha Esa, Sang Pencipta, dan seterusnya itu. Ya karena esensinya sama, substansi ketuhanannya sama. Lalu kemudian kita jadikan itu sebagai dalil, alasan, wah ini sama dengan Allah Tuhannya. Nah, itulah yang namanya tadi kesalahan berpikir ya, atau logikal falasi itu tadi. Karena nggak secara utuh mengambil sampel-sampelnya gitu. Dia terpaku kepada hanya persamaannya saja. Padahal harusnya kita identifikasi dulu ya. Baik secara linguistik mau secara historis ini. Nama ini merujuk kepada apa? Kalau kaidah ini dipakai misalnya nanti juga ada misalnya agama Lia Edan punya Tuhan tutup botol. Tutup botol yang berkuasa Sang Pencipta mengetahui dan seterusnya itu.
Nah kita tanyakan sama dia, sama nggak eh, Tuhannya dia Edan ini dengan Allah? Ya samalah, Tuhannya Sang Pencipta, Maha Esa, dan seterusnya gitu. Sama kan substansinya, sama kan esensi ketuhanannya begitu. Padahal ya kita identifikasi dulu secara real ya, pada konteks faktual, itu tuh botol itu ya benda yang berfungsi untuk menutup botol begitu. Begitu juga dengan YHWH ini, kita identifikasi dulu. Kalau hanya secara klaim teologis, ini kan sudah jelas nggak bisa jadi acuan ini Yahudi. Apalagi kalau misalnya kita mengatakan, emangnya Yahudi mengakui Tuhannya ini dewa pagan? Ya nggak bakal ngakuin lah. Emangnya Kristen mengakui Yesus ini bukan Tuhan? Ya nggak bakal ngakuin lah. Itu kan klaim teologis dia, keimanan dia begitu. Hanya saja klaim-klaim dia itu kan dasarnya adalah kitab yang kualitasnya hanyalah setara dengan cerita dongeng, karangan-karangan yang disematkan kepada para nabi. Jadi nggak bisa jadi acuan, jadi pedoman untuk kita menilai begitu. Nah karena ini peristiwa yang di masa lalu, ya misalnya kita untuk mengidentifikasi benar salah ya, kalau itu misalnya di dalam jangkauan panca indera kita itu mudah ya. Depan saya ada HP, lalu saya narasikan ini HP. Nah itu mudah menilainya. Objek itu bisa kelihatan dan ucapan saya itu nilainya benar karena sesuai dengan kenyataan. Nah kalau terkait di tempat yang jauh atau peristiwa yang masa lalu, nah di sana kita membutuhkan data gitu. Data yang menjadi tolak ukur acuannya. Nah data klaim teologis Yahudi itu sudah gagal gitu. Tadi saya singgung tentang dewa gunung api yang hanya yang dia terkonfirmasi dengan ayat-ayat dalam Bible itu nggak sekedar metafor, itu nggak sekedar perumpamaan ya, karena dia relate, nyambung secara atributif gitu. Apalagi secara arkeologi, secara toponim ini juga nyambung. Misal secara arkeologis ya, ada sosok artefak ya yang bentuknya benar-benar gunung batu, namanya piramid gitu. Nah piramid ini juga secara nama ya, ada beberapa inskripsi yang nama sama itu. Tapi kita lihat lagi, misalnya ini agak panjang tapi kita lihat di toponim ya. Toponim juga ada nama-nama tempat yang dulunya merupakan nama yang identik dengan gunung api ini. Misalnya di negara Mozambik, Zimbabwe ya, atau Malawi, dulu negara itu bernama Maravi gitu ya. Itu satu. Di Eropa itu yang namanya Ceko dan sekitarnya, dulu dia bernama Moravia. Ke Jerman, Prancis dan sekitarnya itu, dulu dia pernah bernama atau seenggak-enggaknya dinasti yang berkuasa di sana itu Merovingian gitu. Di Afrika Utara, Moravid atau Morabitun ya. Nah banyaknya kesamaan-kesamaan itu hanya menunjukkan bahwasanya dulunya kata ini populer ya. Populernya kenapa? Ya salah satu indikasinya itu berkaitan dengan kekuasaan gitu. Kekuasaan kuno yang lazimnya kita ketahui ya, agama-agama pagan, penyembah-penyembah berhala itu karena terdistorsi. Misalnya pahlawan mereka kemudian jadi Tuhan. Contoh Cheng Ho ya. Cheng Ho itu orang Laksamana dari dinasti Ming abad ke-14. Dia hanya seorang tokoh ya pada saat itu. Pada hari ini dia terdistorsi menjadi
seorang dewa, ada kuil kelentengnya Sampokong di Semarang sana. Dia terdistorsi. Nah, ciri-ciri pagan itu ya biasanya seperti itu. Nama-nama tokoh mereka, kemudian ya lambat laun ya menjadi bermakna ketuhanan. Begitu juga dengan simbol-simbol ini tadi. Dia terdistorsi menjadi bermakna ketuhanan, begitu loh. Nah, itu aja dulu. Kalau menurut saya sih kurang sepemahaman dengan Bang tukang daging. Masa kucing disamain dengan ayam? Hakikatnya sama beda. Kucing dan ayam itu hakikatnya kan beda. Aduh, kamu Masa- ini. Aku ngasih contoh agar mudah dipahami itu loh. Kemarin Iya, saya nama-nama. makanya itu kita pelajari hakikatnya. Sama seperti bahasa Indonesia ayam. Bahasa Inggris apa? Chicken. Beda bahasa enggak? Tapi kalau diambil secara hakikatnya itu sama beda. Sama kan? Sama-sama ayam juga itu. Kan ke situ. Atau kucing. Bahasa Indonesia kucing. Kalau kita pakai bahasa Inggris apa? Cat. Sama beda? Sama hakikatnya. Jadi kita bedain di situ aja, ambil hakikatnya. Jadi nama itu bisa berbeda, tapi hakikatnya itu tidak bisa berbeda. Hakikatnya nggak sama tadi. Ya, samanya Kalau ada. Tapi nggak semuanya hakikatnya sama. nggak sama. Artinya udah cari hakikat udah gagal. Itu namanya logical fallacy, cherry picking ya. Ngambil satu sampel kemudian disimpulkan secara keseluruhan gitu. Nah, itu kalau menyamakan hakikatnya. Kalau namanya apa? Ya diidentifikasi dulu secara bahasa nama itu. Ada nggak transliterasinya Yahweh itu dengan Allah gitu. Kalau hanya sekedar hakikat substansi ya tadi poinnya. Kalau namanya identifikasi dulu secara bahasa nggak dapat. Yang sama itu kata El, tapi juga berubah makna menjadi jabatan, gelar gitu di sana. Elohim, Eloah, Allah gitu. Nah, kenapa bisa? Padahal Nabi Ibrahim itu menamakan anaknya Ismail, turunannya Bani Israel gitu. Ya, dari data sejarah tadi kita paham, selain mereka mengadopsi nama dewa pagan itu menjadi tuhan-tuhan mereka, nah nama Tuhan yang asli jelas juga bergeser maknanya, terdistorsi. Persis seperti Kristen di Indonesia hari ini yang menggunakan kata Allah cuman digeser maknanya menjadi gelar jabatan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Maka kita dapetin kata Allah itu beraroma Trinitas. Begitu juga dengan sejarah, lihat timelinenya ketika kata El itu disematkan kepada dewa-dewa pagan, dewa bulan dan seterusnya. Ini simbol-simbol yang sama dengan Yahweh itu dari Sparian. Ininya ya simbolnya, misalnya di Indonesia di Sumba ada kepercayaan Marapu. Ini jelas secara linguistik mirip ya dengan Marapi tadi. Nah, simbolnya apa di sana? Kita lihat dari pakaian orang di Sumba atau di NTT itu. Di ikat kepalanya itu ada bulan sabit itu. Tetap varian simbol dari dua tanduk ya. Ini ketika kata Allah itu sudah bermakna gelar jabatan ya, itu tadi ya karena sudah terdistorsi begitu.
Halo Pak Sofi. Kedua, kedua, ketiga, keempat, kelima. Win, Pak Win mungkin di mute dulu, itu ada suara masuk. Ah ya, makasih. Yang masih monitor siapa nih? Pak Armi? Pak Armi? Tadi disinggung masalah hakikat ya. Ya hakikatnya bisa aja ayam sama bebek itu sama-sama makhluk hidup, ya kan? Tapi nanti kita bicara genus, kita bicara ini, itu nanti dalam ilmu biologi kan di apa namanya dijabarkan lebih lanjut. Ya bisa saja namanya hakikat itu kan makna sebenarnya. Ya bisa saja sih kalau mau digabungkan gitu ya. Kalau mau dipisahkan juga bisa. Tapi bukan itu pembahasannya kan ya. Kan itu pembahasannya, makna kata itu sendiri. Dan setahu saya begini Bang Tukang Daging kalau masih monitor, YHWH itu atau Hasem itu adalah penyebutan sehari-hari. Sebenarnya apa? Sebenarnya bukan itu. Sebenarnya itu kalau menurut Yahudi sendiri, mereka pas upacara, apa itu hari besar mereka itu? Yom Kippur ya. Itu cuma nama Tuhannya itu cuma disebutkan satu kali oleh imam tertingginya. Sehingga dengan itu kita tahu pasti bahwa YHWH atau Haseb itu bukan itu nama Tuhannya gitu loh. Jadi yang kita bicarakan dari tadi mau menyamakan itu ya kan mereka sendiri aja tidak menyamakan kok. Kenapa kita samakan gitu loh. Nah perkara pencipta alam semesta, Brahma juga begitu loh. Brahma itu pencipta alam semesta. Apakah kita serta-merta kita langsung kebingungan, wah sama apa enggak? Nanti ada agama baru, Jasun namanya, Jawa Sunda kan? Dia bilang Tuhannya juga pencipta alam semesta, nanti kita kebingungan lagi. Wah jangan-jangan sama, repot kita kalau begitu hidup ini. Terlalu berat, semuanya kan mau kita ekstrak semua gitu kan. Nggak cukup waktu kita untuk mempelajari Quran dan hadis itu sendiri. Belum kita bicara hafalan nanti. Karena hafalan itu butuh waktu yang luar biasa banyak untuk bisa dapatkan itu. Jadi kita akan terdistorsi sendiri dengan hal-hal yang menurut saya receh, remeh-temeh dan tidak penting. Akan kerepotan sendiri kalau kita kalau kita perlakukan dengan adil semua hal itu gitu ya. Ada agama baru, kita sibuk pelajari, jangan-jangan sama nih sama Tuhan kita nih. Kan tidak seperti itu. Gimana Pak Tukang lagi? Silakan. Ya itu tadi, nyari yang samanya aja. Sementara ya perbedaannya diabaikan gitu. Nah, itu namanya logical fallacy ya. Kesalahan berpikir ini, kesalahan logika. Namanya cherry picking. Maksudnya ya ngambil satu variabel ya, terus disimpulkan secara keseluruhan. Misalnya ayam sama-sama binatang. Ya, terus disimpulkan, ini sama nih makhluknya nih, objeknya gitu. Ya padahal ya beda ya ayam dengan bebek gitu. Rincian-rinciannya ada perbedaan, nggak bisa disama-samakan gitu. Nggak cukup hanya dengan metode begitu kita pakai untuk mendeteksi, mengidentifikasi apakah Yahweh itu dengan Allah sama gitu. Apalagi kaidah itu sebenarnya hanya berdasarkan klaim teologis Yahudi, Kristen gitu. Yang mana ya sudah kita pahami bersama dasar keimanan mereka yaitu kitab mereka tidak layak dijadikan acuan karena gagal, palsu. Bukan dari nabi-nabi itu. Dan dari situ saja seharusnya sudah cukup untuk kita menyimpulkan bahwa saya nama itu ya yang nggak sama gitu. Apalagi kalau Al-Quran mengatakan ya, surat An-Nisa ayat 50, unzur kaifa yaftaruna 'alallahil kadzib.
Nah, lihat itu, perhatikan betapa mereka ini Yahudi Nasrani ya. Nah, dan yang sama sama mereka itu di ayat sebelumnya mengada-adakan dusta terhadap Allah. Ada jelas di sana dasar mereka itu mengada-ada terkait Allah ini. Dusta mereka itu dasarnya mengada-ada begitu. Nah itu dalam Al-Quran. Kalau pakai klaim teologis ya Al-Quran inilah. Surat Al-Kafirun, Anisa tadi ya. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak menyembah yang kami sembah. Kalau pakai klaim teologis, Al-Quran menjadi hukumnya, hakimnya begitu. Penentunya dari kitab-kitab orang ini. Nama Tuhan yang menurut Al-Quran ya Allah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Inani anallahu la ilaha illallah ana. Gitu. Dia banyak lagi lah. Allah nama Tuhan. Illah ya sebutan ya, gelar atau translasinya terjemahannya Tuhan gitu. Itu ada dua kata di sana yang dua makna berbeda yang udah jelas dipakai selama 1400 tahun. Bahkan sebelum Nabi Muhammad diutus, orang kafir Quraisy itu ya sudah pakai nama itu. Nah sebenarnya linear tadi ya bersambung kepada Nabi Ibrahim. Hanya saja kecelakaan sejarah itu. Nah kecelakaan sejarah ini pentingnya itu apa ya? Misalnya ya, kalau kita bicara sejarah, yang dipahami oleh orang-orang kita hari ini sejarahnya misalnya ya dari monyet itu ya. Ini adalah binatang yang berpolitik, zon politikon. Kita ini adalah Homo homini lupus gitu. Kita ini manusia adalah serigala bagi manusia yang lain gitu. Kita ini hidupnya berkompetisi, struggle for the fittest gitu. Yang menang lah, yang kuat lah yang akan bertahan, yang akan hidup gitu. Maka nggak heran kalau dia pahami sejarah ini, dia adalah sebagai binatang, lakuannya pun nggak beda kayak binatang begitu. Nah sejarah juga begitu. Kalau dia pahami Tuhan ini mentok ya hanya sekedar dogma, ya udah begitu aja seterusnya. Tapi kalau dia pahami Tuhannya itu adalah distorsi dari simbol-simbol yang tadi itu, ya jelas itu bukan Tuhan yang benar. Bukan Tuhan yang sang pencipta itu, tetapi Tuhan yang mereka ada-adakan. Nah, pentingnya juga kaitannya dengan Nusantara sebenarnya. Gak layak Mesir itu jadi mother of civilization, induk peradaban. Kenapa? Tempatnya gersang. Dia nggak punya potensi-potensi alamiah untuk menjelajahi dunia. Dia tidak punya potensi-potensi alamiah yang menyebabkan dia bisa punya akomodasi yang mumpuni untuk menjelajahi dunia. Komoditas itu dia nggak punya. Yang punya itu apa? Di mana? Ya Nusantara ini. Dari segi geografis, geostrategis di garis khatulistiwa. Ini keuntungan yang nggak main-main kalau dari zaman kuno ya. Kalau zaman sekarang aja ini, wilayah kutub, subkutub itu, Amerika katakan. Ketika ada badai salju, dan itu setiap tahun ada. Tahun ini aja di awal tahun 2024 ini, puluhan, 70 orang mati itu, terjebak di luar kena badai salju. Maka sepanjang musim dingin, mereka yang lebih baik mengurung diri di dalam kamar, di dalam rumah, gitu, nggak keluar. Kalau keluar bahaya, apalagi di masa lalu. Masa sekarang aja puluhan yang mati kok. Nah di Indonesia, mobilitas kita nggak terbatas sepanjang tahun ya. Kalaupun bencana alam itu insidental ya, bukan gradual sifatnya, gitu. Karena kita subur, kaya raya, makanya komoditasnya ya bisa kemana-mana gitu. Kemudian ya punya potensi transportasi dari bentuk kepulauan misalnya, kemampuan membuat kapal-kapal besar, ya mampu menjelajahi dunia. Termasuk ada selat-selat yang punya nilai strategis.
bagi perdagangan atau lalu lintas untuk dunia gitu. Sepanjang sejarah kita punya itu, dan juga termasuk jejak-jejak sejarah ya, baik itu berupa artefak, toponim tadi. Kenapa ada nama Marapi tersebar di mana-mana? Nah itu kan bahasa Indonesia. Nah, jelas dong ada kaitannya dengan Indonesia. Di Indonesia juga disakralkan loh. Misalnya Gunung Merapi, Mbah Marijan mati di juru kuncinya itu. Buat apa Merapi di Jawa, Jogja itu dijaga-jaga? Selain ya karena hanya yang mengada-ada tadi itu, menganggap dia sakral gitu. Apalagi misalnya kalau kita kaitkan dengan arkeologis artefak yang lain di kawasan Giza Mesir itu, yang namanya Sphingo. Dari segi linguistik ya masih banyak itu persamaan kata bahasa Yunani dengan bahasa kita, bahasa Ibrani, bahasa Arab dengan bahasa kita. Jadi sebenarnya nggak hanya kita menyerap bahasa-bahasa itu, di masa lalu juga ada sama-sama turunan dari bahasa Sanskrit begitu. Misalnya hari ini kata mata, bahasa Yunani mati, kepala kevali, tangan ceri gitu. Nah itu banyak lagi kalau kita lihat termasuk Sphingo ya, karena juga bahasa Inggrisnya lion itu. Ya singa, di kitanya singa gitu. Nah Sphinx ini bukan nama yang pas buat artefak ini, tetapi dia seharusnya ada kaitan dengan Nusantara, Indonesia, dan Malaysia gitu. Kenapa nggak pas? Karena ada artefak yang sama yang juga bahkan ditemukan di Mesir itu diberikan namanya sama. Nama artefaknya Criosphinx, terdiri juga dari dua sosok. Palanya kambing, badannya singa. Dikasih nama lengkap. Crio mewakili merujuk pada kepalanya, Sphinx merujuk kepada badannya. Nah, Sphinx di kawasan Giza Mesir itu yang di antara piramid-piramid itu juga terdiri dari dua sosok. Badan singa, palanya orang. Kenapa hanya diberikan nama Sphinx? Nah, ini kan agak aneh. Karena kata mana itu juga sudah dikenal selama ribuan tahun ya. Misalnya Manu versi kitab Hindu ya. Nah itu yang kisahnya sama dengan Nabi Nuh gitu. Atau yang mana bahasa Yunani gitu. Nah itu juga dikenal kata-kata itu, kok bisa nggak disertakan pada penamaan artefak itu. Ya ada dua kemungkinan, cuman pertama ya karena lalai lupa. Kedua ya karena sengaja begitu. Nah, apa kaitannya dengan Nusantara? Artefak yang model begini ya, yang di Mesir itu juga ada di belahan dunia yang lain, di Balukistan, Pakistan, Ningxia, Cina, di Eropa juga ada Lion Man. Kalau reliefnya bertebaran ya. Nah di Myanmar sosok yang sama pada artefak yang di Mesir itu diberi nama manusia. Nah gitu loh. Manusia itu ya badannya singa, kepalanya orang, sama dengan Sphinx di Mesir sana. Jadi kata manu merujuk kepada kepalanya, sia merujuk kepada badannya singa gitu. Nah gimana kalau kita ganti nama Sphinx itu manusia di Mesir itu? Ya jelas Mesir sudah tidak tepat lagi disebut sebagai induk peradaban dunia. Tetapi jelas akan dunia melirik menuju kepada nama itu. Kok bisa mirip dengan nama suatu bangsa yang identik sampai hari ini masih ada orangnya gitu.
Ya tapi itu tadi ya karena sesuatu yang baru ya. Ya bisa jadi cocok logi kata orang-orang. Cocok logi itu 1-2. Kalau banyak ya silakan lah mau terima atau kagak. Tapi kalau yang bersifat pionir ya, ideologis ya, ini harusnya jadi ini nih kajian sejarah yang penting gitu. Tapi kalau ya yang biasa mengambil data hanya sebagai pembebek itu ya susah karena sesuatu yang baru itu. Ya itu aja sih. Iya Bang, terima kasih. Memang perlu segera diakhiri itu ya perdebatan antara YHWH dan Allah itu menyamakan atau tidak sama itu karena sudah menjadi perpecahan di antara umat gitu loh. Ya kalau memang tidak sepakat ya sudah tidak apa-apa, cuma ukhuwah Islamiyah itu yang harus kita jaga. Ya sudah, artinya kita berjalan terus dengan mengedepankan kepentingan yang lebih besar daripada itu. Ya sudah, pentingkanlah ukhuwahnya. Karena nanti yang tadi saya sampaikan di awal, Bang, saya menanggapi itu secara pribadi dan sangat egois ya. Karena nanti saya akan diadili tanpa ada yang membela saya dalam hal itu, dalam hal akidah gitu khususnya. Sebagian memang seolah-olah menanggapi ini sebagai sesuatu yang bukan sifatnya akidah. Kalau ternyata menjadi sifatnya menjadi akidah, apa ndak repot itu? Kalau cuma sebagai pengetahuan saja ya oke lah. Tapi begitu itu dinyatakan sebagai akidah, wah repot itu Bang. Repot itu menggeser iman dan Kalau kita berbicara murtad akidah, jadinya kan. makna dari akidah itu apa? Enggak, saya enggak ke arah situ, Bang. Mohon ditanggapi sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Saya enggak bicara bahwa itu, wah ini masuk akidah nih, atau ini kan tidak gitu, bukan. Saya bilang, kalau misalkan ini ternyata di luar apa yang kita bahas ya, ternyata masuk ke dalam akidah, apa enggak repot? Repot kan? Pasti. Kalau enggak ya sudah, enggak ada apa-apa. Gitu loh Bang. Makanya saya tanggapin itu secara pribadi. Begitu saya diadili dan ternyata itu masuk dalam ranah akidah, saya diadili, saya bisa jawab. Gitu Bang. Nah, enggak tahu yang lain, tapi ya itu tadi kan. Ini sudah lama jadi pembahasan Bang. Ada yang sependapat, ada juga yang tidak. Bahkan kemarin kita kumpul, termasuk Bang Tukang Daging ya, yang masuk juga ya. Kita voting dulu di awal, tanpa harus menjelaskan apa alasannya, sama atau tidak. Ternyata memang lebih banyak memilih tidak sama gitu Pak. Itu sih intinya. Mohon ditanggapi sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Menurut gua sih ini segala sesuatu yang kita omongkan, kita bicarakan, kita harus tahu maknanya dulu. Kalau kita ngomong tapi maknanya kita nggak tahu kan bingung jadinya, yang mendengar juga bingung. Nah, kita juga penjelasan juga bingung. Memang gua sepakat dari 212 itu masuk dalam ruang iman. Kalau iman itu memang kalau kita berbicara tentang hakikatnya itu iman lebih tinggi daripada Islam. Jadi kadang-kadang segala sesuatu yang tidak benar nih. Nah, tapi kalau kita yakini mungkin bisa juga akan menjadi benar. Nah, itu hanya melalui jalur iman. Itu jadi disebut ya iman lebih tinggi daripada Islam. Kalau Islam itu kan dia hanya membicarakan tentang kejadian-kejadian itu. Tapi kalau iman kan sesuatu yang belum terjadi tapi kita yakini akan terjadi. Nah, itu biasanya kalau kita masuk di dalam ruang iman, semakin kita yakini, maka itu semakin dekat dengan kebenaran yang apa yang kita ikuti. Itu maka di dalam Islam itu memang iman dan ilmu lebih tinggi daripada iman. Itu
Jadi memang kita juga harus belajar tentang dasar dulu. Nah, nanti juga kalau diacuin lagi iman dan Islam, ilmu dan Islam mana lebih tinggi? Ya, seharusnya yang lebih tinggi kan Islam, bukan ilmu. Karena segala sesuatu yang terjadi dulu baru dijadiin ilmu pengetahuan di situ. Jadi memang kita harus belajar dasar juga, harus. Jadi jangan sampai kita bicara sana sini, akhirnya yang dasarnya ini kita bingung, kita nggak tahu, akhirnya serba salah gitu. Yang dengar juga bingung, yang kita sampai juga bingung. Jadi maksud Anda, saya bicara tanpa ilmu gitu maksudnya? Bukan. Lu bicara itu masuk dalam ruang iman. Untuk menjaga ketauhidan, para ulama kita terdahulu merangkum segala sesuatu yang terkait sama itu, kemudian dijadikan ilmu tauhid. Abang mau bilang tuh ilmu tauhid itu untuk apa? Tauhid ya kan itu kan masuk dalam ruang iman. Nah iya, bukan untuk menjaga tauhid. Ruang iman tentang ketauhidan itu, ilmu tauhid itu dirangkum oleh para ulama. Makanya tidak ada istilah tauhid dalam Al-Quran. Tapi untuk apa itu? Untuk menjaga ketauhidan Allah itu. Dari sisi nama seperti apa, dari sisi zat seperti apa, kan gitu. Itu kan dirangkum. Menjadi suatu ilmu. Iya, Gitu, tauhid itu kan satu. Untuk menjaga kemurnian dari keesaan Allah, ketauhidan Allah itu. Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Ilmu tauhid itu segala yang terkait dengan itu dirangkum oleh para ulama dan kita tahu itu sebagai satu ilmu tauhid. Nanti ada ilmu balaghah, ada ilmu yang lain gitu loh. Iya kan? Gitu loh, Bang. Silakan, Bang. Iya, sebenarnya gue bukan menyalahkan lu. Nah, gue cuman menjelaskan aja. Memang kalau yang lu yakini itu merasa benar, ya yakinlah. Mungkin itu aja benar. Iman itu tidak bisa kita berdasarkan dengan apa? Hanya dengan Islam atau dengan kebenaran. Iman itu lebih tinggi loh daripada Islam. Segala sesuatu yang belum terjadi, tapi kalau kita keyakinan kita lebih kuat daripada sesuatu yang terjadi, bisa akan terjadi karena kita yakin. Kan seperti itu. Bukan gue mau menyalahkan si siapa Wiro 212 enggak. Tapi yang mengadopsi itu udah sesuai, cuman dia masuk di dalam ruang iman itu. Ngerti nggak? Kalau sebenarnya kita perkara iman itu kita udah nggak bisa perdebatkan, hanya dirinya sendiri. Nah itu diri sendiri itu ya sendiri kan satu itu mah. Itu kalau satu kalau dalam bahasa Arab kan di awal saya contohkan begini, Bang, sorry ya. Di awal saya contohkan begini. Di Yaumul Mizan nanti kita akan diadili. Anda sependapat nggak dengan itu? Iya, memang di padang masa kan kita akan diadili. Saya lanjutkan, nggak usah kasih pendapat dulu. Saya lanjutkan dulu. Nah saat itu digelar, kita nih masing-masing disidang dengan apa yang kita perbuat selama kita di atas muka bumi, betul ya? Nah, kemudian tidak ada satupun yang bisa membela kita di situ. Ya kan? Nah, kita diperintahkan untuk bertanggung jawab sesuai dengan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita ketahui gitu loh, Bang. Ya kan? Nah, makanya saya bilang di situ, apabila saya dinyatakan bersalah. Enggak, maksudnya gini. Bukan apa yang kita ketahui, sependapat nggak dengan itu? Kalau iya dong. Iya. Kenapa kamu waktu hari Senin itu kamu nggak ke kantor gitu kan? Itu kan salah satu. Ada alasan yang kita mau sampaikan dan tentunya harus yang positif. Kalau negatif udah kita nggak akan bisa jawab kan gitu ya, Bang. Nah kan dalam hal itu kan kita masih sama, Bang. Betul kan? Kita diminta pertanggungjawaban dengan sesuai dengan apa yang kita punya, apa yang kita mampu, apa yang ada di sekitar kita yang jadi tanggung jawab kita gitu loh. Nah gitu loh maksudnya. Nah jadi dalam hal konteksnya makanya saya bilang tadi kalau misalkan saya didudukkan dalam kondisi bersalah,
bahwa saya tidak menyamakan antara Allah dan YHWH, dan saya salah nih. Sudah, kita tidak usah kita bicara, wah kamu benar atau kamu salah, nanti kita tentukan dulu. Enggak. Kita dudukkan saya dalam posisi bersalah. Saya ditanya, Allah Maha Adil, dan saya akan ditanya kan, kenapa kau tidak menyamakan antara Allah dan YHWH, kan gitu ya. Nah, saya jawab nih, ya Allah, itu tidak ada di Al-Quran, itu tidak ada di Al-Hadis. Karena cuma dua perkara itu kan dalam saya beragama kan, saya cuma pakai dua dasar itu, nggak pakai referensi yang lain gitu loh. Ya kan? Bolehlah pakai referensi yang lain setelah dua hal itu saya pelajari secara total gitu. Karena nanti saya akan ditanya lagi, kau sudah selesai belum pelajari Quran sama hadis, kenapa kau masuk ke Taurat yang nggak jelas itu misalkan, ya kan? Karena nanti salah lagi. Gitu loh maksud saya, Bang. Ya, begini. Apakah dalam hal itu ada yang salah dalam pernyataan saya? Atau Abang meyakini hal yang lain? Silakan. Ini kan perkara akhirat kan, yang dong maksud. Nah, sesungguhnya orang yang masuk surga dan neraka itu orang-orang yang beriman atau yang disebut dengan orang Muslim. Kalau orang Islam itu belum. Itu, maka itu gue bilang ya itu tergantung kekuatan iman. Kalau di situ yakin, saya yakinnya, ya yakin aja itu akan terjadi. Kalau orang Islam itu belum tentu dia masuk surga atau neraka, belum tentu. Karena dia tidak meyakini. Makanya dalam Islam itu sebenarnya ajaran, sifatnya ajaran. Tapi di balik itu ada yang disebut dengan iman. Nah, iman itu yang kekuatan itu yang istilah kata gue mengatakan bahwa iman lebih tinggi daripada Islam. Jadi kalau seandainya lu merasa yakin dengan yang lu yakin, saya dari tadi itu nggak bicara surga neraka loh. Saya bicara pertanyaan yang saya harus jawab gitu. Itu nanti masih banyak lagi, masih ada puluhan ribu, mungkin ratusan ribu pertanyaan. Itu salah satu pertanyaan. Saya nggak bicara surga neraka, belum, masih jauh, Bang. Iya. Yaumul Mizan itu mungkin bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun Yaumul Mizan itu. Itu bisa kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Saya belum bicara surga neraka nih, belum. Anggaplah kita masih masuk dalam ashabul yamin. Kalau perkara akhirat, surga dan neraka, dan yang lu bahas ini kan perkara akhirat, bukan perkara Islam. Iya akhirat, tapi bukan surga neraka, Bang. Ini yaumul mizan, saya bilang yaumul mizan, bukan surga neraka. Terus salah satu pertanyaannya itu mengarah ke situ, dan saya diposisikan salah, itu kan? Itu yang tadi saya gambarkan. Bukan surga neraka, bukan. Hanya Abang tanggapi apa yang saya sampaikan gitu loh. Jangan keluar dari situ, nanti kita repot. Bukan semasa lu hidup di sini, lu dipertanyakan gitu apa setelah lu meninggal wafat? Iya, setelah. Abang tahu Yaumul Mizan nggak? Yaumul Mizan itu kan di ujungnya padang mahsyar. Iya, ya kan? itu kan surga, kita sudah neraka wafat, itu didekatkan ke kita, itu nanti ya kan? masuk ke dalam ruang iman sesuai dengan keyakinan kita. Abang mengimani hal yang sama kan? Bicara tentang Islam. Iya enggak, abang meyakini nggak yang tadi saya bilang itu? Atau abang punya pandangan yang lain? Ya, kalau kan, pada waktunya nanti kita dihadapkan sama Yaumul Mizan, abang meyakini hal yang sama apa enggak? Kira-kira? Iya. Yakin? Sama? Memang kalau orang yang beriman, ya akan arah ke situ. Itu kan untuk orang-orang yang beriman, bukan orang Islam. Hah? Lu paham nggak? Masuk gua. Ya itu kan kita bedain mana kan Islam, mana iman dulu. Iman. Hah? Iya, itu kan masuk dalam rukun iman, udah masuk ke dalam keyakinan. Itu tidak bisa lagi kita membahas lagi. Kalau lu yakin memang itu benar sesuai dengan apa yang lu belajar, yakin aja. Semakin lu yakin, kekuatan keyakinan itu sangat tinggi loh. Nah, enggak, abang itu kan yakin sesuai dengan itu? ajaran Islam. Iya. Abang meyakini itu sama maksudnya. Nanti kita dikumpul di pada masa. Nah, setelah kita dikumpul, terus nanti kita dihisap amal baiknya. Ya, betul. Amal baik dan amal buruk. Yang lu sampaikan itu apa yang kita punya, apa yang kita kerjakan. Itu yang dibahas itu tentang amal.
Makanya itu dalam konteks amal itu kalau dimaknai ke dalam bahasa Indonesia itu apa yang kamu kerjakan, apa yang tindakan, terus apa yang kita punya, apa yang kita lihat, itu amal. Iya, Ngerti nggak? iya. Nah itu. Ya seperti itu. Jadi amal-amal kita nanti dihisap. Nah, setelah mengenai masalah lu dipertanggungjawabkan tentang keyakinan lu, itu kan tergantung keyakinan lu. Kalau lu paham dengan tentang nanti akan dipertanyakan seperti itu dan lu merasa yakin dengan hal itu, bisa aja itu benar. Loh, berarti belum tentu benar berarti menurut Kan yang apa lain. Kalau menurut saya Gimana? benar, belum tentu benar menurut yang lain berarti. Kan di situ kan lu cuma diadili di situ, nggak ada orang lain lagi. Ada yang menjadi saksi dari kesalahan Siapa? saya. Ada langsung, karena Allah itu maha adil, makanya kan dicontohkan Nabi Isa alaihi salam ditanya, apakah kau pernah mengaku Tuhan? Kau dan ibumu mengaku Tuhan? Ya, tidak ya Rasulullah, saya tidak mengatakan apa yang menjadi apa yang bukan menjadi Kenapa hakku. sih lari ke perdebatan yang lain? Kita kan ngebahas yang itu. Iya, itu kan contoh saya bilang. Itulah. Iya, di itu yang mana lu Nabi Isa itu. Tunggu dulu lah Pak. Tadi kan Bapak nanya, apakah kita diadili? Kan kita diadili sendirian. Loh enggak, kita diadilin ada saksinya di situ. Nah Nabi Isa itu dipanggil menjadi saksi untuk Saksinya orang-orang siapa? yang menuhankan dia. Ditanya di depan orang-orang yang menuhankan orang dia. yang menuhankan Nabi Isa, biarkan saja mereka lah. Yang kan yang diadili kan kita. Astagfirullahaladzim, gimana sih? Yang diadili kan lu. Tadi bukan Anda kenapa tanya, harus apakah lu kita libatkan diadili orang lain? sendirian? Iya, kita diadili sendirian, tapi ada saksi yang dihadirkan, Pak. Makanya disebutkan terus? Nabi Isa itu menjadi saksi untuk orang-orang yang menuhankan dia. Ditanya ke Nabi Isa, Sejak kapan ini loh ada Nabi orang yang Isa menuhankan Nabi kamu, Isa apakah menjadi kamu pernah? saksi? Sejak kapan? Nah, Lu dapat Bapak dengarkan gimana dulu apa yang saya sampaikan sebelum berkomentar, biar nyambung. Dari tadi nggak nyambung masalahnya dengan apa yang saya sampaikan. Iya, nggak nyambung karena lu ngomong di luar dari konteks iman. Lah tadi nanya nggak di pengadilan yang diadili yang waktu kita diadili itu kita tuh sendirian apa melibatkan orang lain? Saya bilang melibatkan orang lain. Yang diadili itu amal lu. Amal. Saya yang diadili Jadi bukan amalnya. pertanyaan. Gimana sih Pak? Saya tuh diadili terkait dengan amal perbuatan saya, bukan amal saya yang diadili, Iya. Pak. Apa gunanya ngadilin amal? Iya, amal Amal itu perbuatan kan lu kan poin. diadili. Lu yang diadili. Lah yang diadili Kenapa lu siapa? bawa Saya apa Nabi amal saya? Isa lagi? Saya apa amal saya yang diadili? Saya apa Coba amal saya yang Bapak diadili? ngomong yang waras aja, yang jelas Lah aja. ya makanya tadi kan Bapak bilang amalnya yang diadilin, saya bilang sayanya yang diadilin. Kan beda di situ. Gimana sih, Pak? Iya, amal baik dan buruk lu akan diadili di situ di. Yang diadilin amal diperhitungkan. saya apa sayanya? Saya tanya. Dua-duanya. Sayanya yang diadilin Pak, bukan amal saya. Amal itu kan nanti Iya. poinnya. Poinnya. Nah, terus Kalau amal Terus? saya ternyata lebih banyak, ini tunggu dulu ya, saya jelasin ya. Ini berdasarkan Al-Waqiah nih, Iya. ada 3 golongan. Golongan kanan, golongan kiri, dan golongan orang-orang yang dekat sama Allah. Ya, nah, anggaplah saya ini masuk dalam golongan kanan. Saya nerima kitab dengan tangan kanan. Kemudian saya tetap diadili, Pak. Diadili nih, karena amal ibadah, amal baik saya ternyata lebih banyak dari. Ya sudahlah Pak, saya kalau potong-potong Bapak sendirian aja, saya turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Nggak ada gunanya. Makasih, assalamualaikum. Saya malas debat sama Muslim ya, bukan apa-apa. Bukan. Enggak, Cara saya turun aja pemahaman lu Pak. yang Terima kasih berbeda. Pak. Mohon maaf kalau saya Itu iman itu untuk ada diri kesalahan. sendiri yang lu bilang tauhid itu kan. Iya, saya mohon maaf tauhid apabila itu banyak sendiri, kesalahan satu. dalam Kenapa lu pembicaraan dilibatkan saya dengan ya. orang Monggo lain? silakan sendirian aja ya. Silakan naikkan yang lain. Monggo sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang ini nggak ada yang naik lagi? Yang gue bingung ini sebenarnya agama itu untuk diri sendiri, bukan harus untuk kita libatkan orang lain. Biarlah orang lain punya keyakinan masing-masing. Kan seperti itu. Kan yang diadili kan kita, bukan orang lain. Kenapa kita harus ikut pemahaman keyakinan orang lain kita melibatkan? Diri kita sendiri aja belum tentu kita selamat.
Masa kita harus memikirkan orang lain? Itu dalam iman itu yang penting ya kita yakin lah. Yakin, saya yakinnya. Kalau kita semakin kuat keyakinan ya itu lebih gampang, lebih istilah kata lebih mudah. Gitu. Tapi kalau seandainya kita nggak yakin ya ibarat kata kita melakukan sesuatu. Kalau kita tidak meyakinkan kita jadi pelin-pelan mau keluar. Jangan. Diam, jangan. Jadi bingung. Makanya keyakinan itu gua menghargai kalau misalnya lu yakin dengan hal yang apa yang lu tahu itu, yakin aja lah. Yang penting kan lu tahu, yang lu tahu itu lu yakin, tapi jangan libatkan dengan orang lain dong. Kan yang diadilin kan nanti lu, bukan orang lain. Bingung cara orang-orang beragama sampai sekarang ini. Bukan dipelajari tentang dirinya sendiri, malah mempelajari tentang keyakinan orang lain. Kan jadi bingung, buyar. Sama seperti ibarat kata kita mau kumpul. Udah janjian nih sama yang lain. Satu tempat. Nah, di sini kita bingung. Teman-teman yang lain pada kumpul nggak? Teman-teman lain udah pada kumpul nggak? Yang lain pada udah datang belum? Yang udah datang, yang belum datang gimana? Kan jadi bingung. Akhirnya kita juga mau berangkat juga enggak berangkat juga enggak. Jadi bingung. Tapi coba kalau seandainya kita meyakini, ya udah gue jalan aja. Mau mereka di sana udah pada kumpul atau enggak, yang penting gue udah hadir di sono. Kan gitu. Yang penting kita yakin. Keyakinan itu lebih tinggi loh daripada kamu harus membayangin tentang orang itu gimana. Ya kapan kamu beres, kapan kamu bisa kerjain apa yang harus kamu kerjakan kalau sedang kamu cuma memikirkan orang lain. Gimana bisa pekerjaan itu bisa selesai? Kalau cuma memikirkan orang lain. Kan di situ. Masa beragama Islam kok harus menceritakan tentang keimanan orang lain, bukan belajar mengkaji gimana supaya gua itu bisa selamat. Masalah orang lain selamat atau tidak itu kan udah masuk ke dalam ruang iman, tauhid masing-masing. Yang penting kita gimana supaya kita selamat, itu aja dulu lah. Ngapain kita mikirin orang lain kalau kita aja sendiri masih ragu-ragu dan tidak selamat? Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu aja, gue mau turun, mau jalan dulu keluar. Makasih sebelumnya udah naikkan ya. Assalamualaikum.
sudah diam. Udah sempat tertinggal tadi diskusinya ya, sampai sini dulu.